Oke sellers, di sini saya sudah berada di website dari Bukalapak ya. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan fitur storefront teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan handphone, teman-teman bisa ubah dulu versinya ke desktop ya seperti ini. Nanti kalau sudah ke versi desktop bisa untuk akses ke fitur storefront. Kalau di versi handphone itu tidak bisa teman-teman, dan kita tidak bisa akses dengan versi handphone. Makanya teman-teman ubah dulu ke versi desktop seperti ini. Kemudian kita masuk pada halaman seller center dari Bukalapak. Untuk masuknya kita klik aja di segitiga ini nih, kan di samping logo toko ada segitiga nih. Kita klik, kemudian kita klik lapak saya teman-teman. Secara otomatis kita akan masuk pada halaman seller center dari Bukalapak. Oke, kalau udah selesai kita tinggal cari aja fiturnya. Ada di channel jualan di sini nih. Kemudian kita klik di bawahnya ada fitur storefront teman-teman. Kita langsung klik aja dan masuk pada fiturnya. Nah, sedikit penjelasan tentang fitur ini. Jadi fitur ini adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Bukalapak, dan fitur ini berupa website teman-teman. Oke, di fiturnya ini kita bisa akses ya berbagai macam sub fitur. Jadi kayak ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan di dalam fiturnya ini. Kita sebutnya itu sub fitur teman-teman. Nah, kita langsung login aja ke websitenya. Oke sellers, ketika kita sudah berhasil login di sini kita akan disuguhkan dengan satu pertanyaan teman-teman. Kamu tipe seller seperti apa? Jadi di sini ada berbagai macam tipe seller ya, ada produsen, supplier, distributor, reseller, dan juga dropshipper teman-teman. Bentar, ini akun yang mana ya? Oh, ini akun saya yang dropshipper teman-teman. Jadi di sini kalian sesuaikan aja dengan tipe seller kalian teman-teman. Karena di sini saya menggunakan akun dropshipper, saya akan pilih dropshipper teman-teman. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai tipe seller kita teman-teman. Merupakan tipe seller yang memasarkan dan menjual barang milik pihak lain tanpa perlu menyetok barang. Contoh, Anda adalah seorang dropshipper pakaian muslimah yang memperoleh barang dari toko A. Tugas kamu meneruskan pesanan ke toko A untuk selanjutnya diproses pesanannya atas nama toko kamu. Jadi benar ya untuk keterangannya. Kita langsung klik aja simpan, kemudian di sini sudah berhasil teman-teman. Kita klik lanjutkan. Oke sellers, sebenarnya saya sudah pernah menggunakan fitur ini sebelumnya ya. Jadi di sini saya akan kasih gambaran sedikit kepada kalian mengenai fiturnya ini. Jadi fitur di storefront ini atau smart seller itu mirip banget kayak fitur ringkasan bisnis super seller ya. Tapi bedanya kalau ringkasan bisnis super seller ini hanya bisa melihat data mengenai toko kita yang ada di Bukalapak aja. Tetapi kalau di smart seller atau storefront, di sini kita bisa melihat semua toko kita yang ada di marketplace teman-teman. Misalkan kalau kita punya data atau toko di Bukalapak, itu bisa kita lihat di sini. Tokopedia, Shopee, TikTok itu bisa kita gabungin datanya menjadi satu di sini teman-teman. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Di fitur ini kita bisa menggabungkan semua toko kita dalam satu fitur, yaitu smart seller. Jadi kita bisa lihat semua datanya teman-teman, semua data toko kita dalam satu fitur atau satu website ini teman-teman. Jadi seperti itu untuk gambarannya. Nah, untuk menambahkan data toko kita itu caranya gampang banget ya. Jadi di sini kita klik aja integrasi. Di sini ada fitur yang namanya integrasi. Kemudian di sini ada marketplace yang tersedia nih. Teman-teman bisa pilih. Misalkan di sini saya akan pilih Shopee ya. Di sini sebenarnya saya sudah menambahkan ya untuk Bukalapak saya. Misalkan di sini saya pakai Shopee ya. Nah, ketika teman-teman upload datanya nanti akan ada beberapa akses yang bisa teman-teman lihatlah. Di sini ada impor produk dari Shopee, terima atau tolak pesanan, cetak resi, ekspor produk ke Shopee, dan kelola harga dan stok teman-teman. Jadi di website ini kita bisa kelola toko kita teman-teman, bukan hanya di satu marketplace saja, melainkan di semua marketplace. Jadi kita bisa kelola toko kita dalam satu website di seluruh marketplace yang kita punya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk menambahkan tokonya gampang banget. Di sini kita tinggal klik aja tambah toko, kemudian kita klik otorasi ya tadi. Nah, ini nih tambah toko, kemudian kita klik otorisasi teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan suruh login ya untuk akun kita teman-teman. Masukkan aja untuk username ataupun passwordnya. Kemudian kalau sudah selesai nanti akan secara otomatis ya masuk ke sini nih untuk datanya. Jadi datanya udah secara otomatis ke upload teman-teman seperti ini nih. Nah, ini kan Metro Store. Ini toko saya nih. Udah saya upload untuk data-datanya. Jadi nanti ke upload otomatis ya, kita bisa akses semua fiturnya ini. Nah, selanjutnya
kalau teman-teman sudah upload semua data dari marketplace, misalkan di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan yang lainnya, di sini kita bisa lihat produk kita teman-teman. Jadi kita bisa lihat daftar produk kita. Nah, ini adalah produk saya teman-teman. Di bawahnya sini nanti akan ada logo dari marketplace teman-teman. Produk terintegrasi dengan Bukalapak. Jadi kita bisa lihat, oh ini produk dari Bukalapak nih misalkan. Ini dari Tokopedia nih misalkan. Oh ini dari Shopee. Jadi kayak gitu teman-teman. Kita bisa kelola produk kita juga dalam satu website teman-teman. Oke. Jadi seperti itu. Nah, selain produk, di sini kita juga bisa atur ya untuk stok opname teman-teman. Jadi stok opname ini adalah stok yang masih ada di gudang teman-teman, belum kita pasarkan atau belum kita upload lah di marketplace-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya selain produk, di sini juga ada pengiriman ya. Kita bisa atur pengiriman kita yang ada di marketplace ya. Jadi di sini digabungin teman-teman, maupun di Shopee, Lazada, Bukalapak, di sini digabungin jadi satu. Jadi enak banget, kita tinggal kelola ya toko kita di satu website ini. Jadi fiturnya ini mirip banget kayak fitur marketplace pada umumnya. Kita bisa kelola produk kita, pengiriman ataupun orderan kita. Cuma bedanya di sini kita bisa langsung kelola semua toko kita. Kalau di marketplace kan contohnya Bukalapak nih, kita cuma bisa ngatur akun kita kan yang ada di Bukalapak. Kalau di Shopee nggak bisa pasti kan. Oke. Kalau di sini kita bisa kelola semua toko kita teman-teman. Mulai dari orderan, di sini kita bisa lihat orderan kita yang di cancel, pesanan baru, dan semua orderan kita bisa lihat di sini. Pengiriman juga kita bisa lihat ya di sini dan bisa kita kelola teman-teman. Selain itu yang paling saya suka di sini ada data customer teman-teman. Nah, di data customer ini kita bisa lihat nomor WA-nya teman-teman. Nah, di sini ada nomor WA-nya teman-teman bisa lihat, ada alamatnya juga dan yang lainnya. Selain itu di sini kita juga bisa download untuk Excel-nya. Jadi kita bisa dapatkan data dari pembeli teman-teman. Kalau di marketplace lain itu jarang banget yang ada teman-teman. Di Bukalapak ada ya waktu itu, cuma terbatas lah untuk fiturnya. Dan kalau di fitur ini kita bisa akses untuk datanya mulai dari WA dan juga kita bisa download Excel-nya. Sebenarnya ada banyak banget untuk data yang bisa kita lihat di sini ya. Cuma saya tidak akan perlihatkan karena ini data customer saya ya. Sifatnya rahasia, jadi saya tidak akan kasih tahu kepada kalian. Oke, jadi seperti itu, dan di sini juga ada wallet teman-teman. Oke sellers, fitur wallet ini adalah fitur ya untuk mengelola dana kita teman-teman, seperti dana yang masuk, dana yang keluar dari transaksi, dan kita bisa lihat juga ya untuk datanya. Jadi kita bisa lihat data atau riwayat ya dari dana kita, maupun dana yang masuk ataupun dana yang keluar teman-teman. Selain itu kita juga bisa lihat data lain seperti top up kita di sini berapa sih, itu masuk ke dana masuk ya kalau top up. Kalau tarik dana itu dana keluar teman-teman. Jadi seperti itu kita bisa lihat aktivitas keuangan kita di wallet ini teman-teman. Oke. Selain itu ada expense. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Ini total pengeluaran. Ini adalah total pengeluaran dari list daftar pengeluaran yang ada. Ada report juga, teman-teman bisa lihat. Jadi di sini ada laporan ya, dan tentunya untuk laporan ini sudah digabungkan dengan semua marketplace yang ada, yang udah kita upload ya datanya. Kalau di Bukalapak, Shopee, Lazada di sini udah tergabung semua teman-teman. Kalau kalian integrasi semua tokonya. Oke, jadi seperti itu, enak banget kan? Teman-teman bisa lihat di sini, dan seperti yang sudah saya bilang tadi, di sini ada versi premiumnya ya. Jadi kita bisa berbayar untuk mendapatkan data yang lebih lengkap teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, kalau yang gratisan cuma dapat yang ini doang nih. Teman-teman bisa lihat sendiri, dan terbatas juga ya untuk fiturnya. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa kelola toko kita di sini, teman-teman. Selanjutnya ada analyzer. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya untuk penjualan terbaik dan pelanggan terbaik. Nah, fungsinya penjualan terbaik tentunya ini akan sangat membantu kita ya. Jadi kita bisa mengetahui barang yang paling laris di toko kita, teman-teman. Selanjutnya di bawah sini juga ada fitur lainnya yang berbayar ya, atau yang premium, seperti kanal penjualan terbaik. Jadi di sini apa ya, toko terbaik lah ya, atau kanal terbaik, lokasi pelanggan terpopuler. Jadi pelanggan kita paling banyak di daerah mana sih, jadi kita bisa targetkan ya. Dan di sini juga ada data lainnya teman-teman. Oke, jadi seperti itu.
Oke Sellers, fitur add-ons ini adalah fitur tambahan ya dari Smart Seller. Jadi ada beberapa fitur yang tersedia di sini. Ada storefront, ada private order, quick order, mutasi bank, jurnal dan lain sebagainya teman-teman. Nah, untuk kalian yang ingin memahami fiturnya di sini kalian bisa baca ya untuk pemahamannya atau definisinya. Kalau saya bacain satu-satu itu akan lama teman-teman. Jadi kalian bisa baca sendiri untuk memahami fiturnya teman-teman. Nah, selanjutnya ada mutasi teman-teman. Jadi mutasi ini adalah fitur kayak pencatatan gitu ya teman-teman. Jadi misalkan kalau kita ngambil uang nih di transaksi kita, misalkan kita transfer ke BCA kita. Nah, di sini akan ada pencatatannya teman-teman. Jadi mutasi bank ini lebih ke riwayat atau pencatatan keluarnya uang kita teman-teman. Bedanya dengan wallet, kalau wallet ini adalah dompet ya untuk ngeliat dana yang masuk atau dana yang keluar dari transaksi. Ingat ya, dari transaksi kita yang kita lakukan di marketplace. Kalau di mutasi ini adalah dana kita yang kita transfer ke bank. Jadi bedanya itu adalah ketika ada transaksi nih yang masuk, nanti akan tercatat ya di sini. Oh, dana masuk nih segini dari transaksinya. Kalau kita mau keluarin dananya ke bank kita, nanti akan masuk ke mutasi teman-teman. Jadi bedanya itu kalau mutasi ini masuknya ke bank kita ya, kalau di wallet ini biasanya itu untuk ngurus dana dari transaksi kita teman-teman. Kalau wallet dana transaksi, kalau mutasi itu biasanya dana pribadi teman-teman atau dana transaksi yang ingin kita masukkan ke bank pribadi kita teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya, paham ya untuk perbedaan wallet dan juga mutasi teman-teman. Jadi seperti itu untuk pembahasan fitur Smart Seller atau storefront ya dari Bukalapak. Jadi Bukalapak bekerja sama dengan Smart Seller untuk ya mengelola data dari marketplace Bukalapak ini. Sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih.